Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Judika Sihaan dengan NIM 800 dari angkatan 2023. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gradesi Ariana Rizari dengan NIM belakang 523 dari angkatan 23. Halo, perkenalkan nama aku Raden Mas Hazril Alfareza Wahyudi dari angkatan 2023 dengan NIM 110001231302119. Hai, kenalin nama aku Citrika Dewaga dengan NIM akhir 119 dari angkatan 2023. Hai, kenalin nama aku Kuni Mutia Rahman dari angkatan 2023 dengan NIM akhir 815. Ketika kita membicarakan urusan perusahaan, yang kita maksud bukan hanya sekedar aktivitas operasional atau transaksi sehari-hari. Lebih dari itu, urusan perusahaan mencakup seluruh aspek kekayaan dan kewajiban yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Dalam istilah Belanda, konsep ini dikenal dengan nama Handelszaak. Secara lebih lengkap, urusan perusahaan dapat diartikan sebagai keseluruhan harta kekayaan serta kewajiban yang berada di dalam lingkungan perusahaan, yang kesemuanya dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat terpisahkan dari perusahaan itu sendiri. Artinya, apapun yang dimiliki ataupun menjadi tanggungan perusahaan, baik yang terlihat secara fisik maupun yang bersifat abstrak, semuanya termasuk dalam urusan perusahaan. Ruang lingkup urusan perusahaan sangatlah luas. Ini mencakup hal-hal yang bersifat material seperti aset-aset fisik, gedung, peralatan, kendaraan, atau uang tunai, tapi juga mencakup hal-hal yang imaterial seperti hak paten, merek dagang, hingga goodwill atau reputasi baik perusahaan. Dengan demikian, ketika kita menyebut urusan perusahaan, kita sebenarnya sedang berbicara tentang keseluruhan isi dari perusahaan itu sendiri, baik dalam bentuk aset maupun kewajiban, yang menjadi dasar keberlangsungan dan nilai perusahaan itu. Kekayaan perusahaan. Harta kekayaan perusahaan adalah sebuah sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan, yang dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset perusahaan ini bisa dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu aset bergerak, aset yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, yang mana contohnya adalah kendaraan, mesin, peralatan kantor, komputer, inventaris barang dagang. Yang kedua adalah aset tidak bergerak, aset yang tidak bisa dipindahkan secara fisik tanpa merusaknya. Contoh tanah, bangunan, dan pabrik. Yang ketiga adalah aset berwujud atau tangible asset, aset yang memiliki bentuk fisik dan dapat dilihat serta disentuh. Contohnya adalah gedung, kendaraan, peralatan, dan produksi. Yang keempat adalah aset tidak berwujud atau intangible asset, aset yang tidak memiliki bentuk fisik namun memiliki nilai ekonomi. Contohnya adalah hak paten, hak cipta, merek dagang, goodwill, dan lisensi. Oke, aku izin untuk menjelaskan mengenai dokumen perusahaan. Oke, kita lanjut. Lanjut. Oke. Nah, jadi dokumen perusahaan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997. Singkatnya adalah dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik secara tertulis di sarana apapun maupun terekam dalam corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Nah, dokumen perusahaan ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pertama adalah dokumen keuangan yang terdiri dari catatan bukti, pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan. Dan yang kedua adalah dokumen lainnya yang terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait secara langsung dengan dokumen keuangan. Nah, catatan sendiri itu dibagi lagi menjadi ada neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain.
Kemudian pembukti pembukuan itu terdiri dari warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan hutang dan modal. Nah, yang data pendukung administrasi keuangan itu berkaitan secara tidak langsung mengenai keuangan yang digunakan sebagai pendukung penyusunan dan pembuatan dokumen keuangan. Nah, ketiga-tiganya ini nih, jangka waktunya adalah 10 tahun. Jadi setelah 10 tahun itu harus diganti, harus dibuat ulang oleh pemimpin perusahaan. Jadi setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, sorry 1997 dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke. Nah, semua dokumen keuangan ini harus tanda tangani oleh pemimpin perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan dan paling lambat itu 6 bulan sejak eh, akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan. Nah, untuk pengaturan pengalihan bentuk dokumen, dokumen perusahaan itu bisa dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dengan ketentuan legalisasi dan kewajiban menyimpan naskah asli apabila dokumen tersebut memiliki kekuatan pembuktian otentik dan kepentingan hukum tertentu. Nah, legalisasi ini dilakukan oleh pemimpin perusahaan dengan pembuatan berita acara sebagai bukti keabsahan pengalihan tersebut. Nah, kemudian penyimpanan dokumen perusahaan diatur dengan jadwal retensi yang disusun berdasarkan jenis dan nilai kegunaannya untuk memudahkan pemusnahan dokumen secara teratur tanpa mengurangi kepastian hukum dan perlindungan kepentingan para pihak. Nah, pemusnahan dokumen keuangan ini sendiri berdasarkan keputusan pemimpin. Sedangkan kalau dokumen lainnya itu berdasarkan jadwal retensi yang telah diatur. Oke, sekian dari saya. Saya akan mempersilahkan teman saya untuk melanjutkan bagiannya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas makna goodwill dalam urusan perusahaan. Secara sederhana, goodwill diartikan sebagai nilai suatu perusahaan di atas nilai aset yang berwujudnya. Goodwill adalah aset tak berwujud yang mencerminkan potensi penghasilan di masa depan dan keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan di luar aset fisik dan kewajiban yang tercatat dalam neraca. Selain itu, goodwill dalam urusan perusahaan adalah nilai tambahan imaterial yang melekat pada perusahaan dan mencerminkan reputasi yang baik, loyalitas pelanggan, kekuatan merek, keahlian manajemen, serta potensi keuntungan di masa depan yang tidak dapat diukur secara langsung dari aset fisik atau keuangan perusahaan. Goodwill sangat penting dalam urusan perusahaan karena mencerminkan nilai sejati perusahaan yang dapat meningkatkan daya saing, menarik investor, dan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Mengapa? Karena dalam proses merger dan akuisisi, penilaian goodwill tersebut sangat penting atau sangat krusial untuk menentukan harga yang wajar dan strategi integrasi pasca akuisisi tersebut. Lalu bagaimana goodwill muncul dalam urusan perusahaan? Goodwill paling sering muncul dan dicatat dalam laporan keuangan ketika terjadi akuisisi atau pengambil alihan atau penggabungan bisnis. Saat sebuah perusahaan membeli perusahaan lain, mungkin saja pembeli membayar harga yang lebih tinggi dari total nilai wajar aset. Mengapa? Karena aset dikurangi kewajiban yang bisa diidentifikasi dari perusahaan yang diakuisisi. Nah, selisih inilah yang dicatat sebagai goodwill. Nah, dari penjelasan teman-teman tadi itu bisa dapat kita simpulkan nih kalau urusan perusahaan itu merupakan konsep yang komprehensif karena mencakup keseluruhan harta kekayaan dan kewajiban yang terdapat dalam lingkungan perusahaan sebagai satu kesatuan yang bulat dengan perusahaan. Yang mana hal ini tuh merupakan cakupan luas karena meliputi aset bergerak, tidak bergerak, terus ada juga aset berwujud maupun tidak berwujud seperti hak paten dan merek dagang. Nah, harta kekayaan perusahaan ini berfungsi sebagai sumber daya ekonomi yang memberikan manfaat di masa depan. Sedangkan dokumen-dokumen perusahaan sendiri itu harus dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
Dalam urusan perusahaan, goodwill merupakan makna yang amat dalam dan merupakan hal yang penting karena goodwill ini adalah aset tak berwujud yang mencerminkan nilai tambah imaterial perusahaan berupa reputasi baik, terus ada juga loyalitas pelanggan, kekuatan merek, dan potensi keuntungan di masa depan yang amat luas. Nah, goodwill itu biasanya muncul kapan sih? Goodwill itu muncul dalam proses merger atau akuisisi saat harga pembelian melebihi nilai wajar aset bersih dan memiliki peran yang krusial dalam menentukan strategi dengan nilai perusahaan secara keseluruhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. I'll be okay if I get one. If I had